Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini dalam Sapaan Pastoral. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dengan segala keadaan baik, bahkan dengan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan secara bersama-sama boleh senantiasa menopang kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga di dalam kehidupan sepanjang hari ini kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkati uraian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini tidak sedikit orang berkata, tidak usah mengurusi hidupku. Aku bebas melakukan apa saja dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini terkadang terdengar ketika ada seorang yang dengan maksud baik menegur dan ingin menuntun orang lain dari kesalahannya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kita sesungguhnya hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup ini sesungguhnya adalah milik Tuhan yang telah menghidupkan kita, yang telah menyelamatkan kita. Dan harusnya hidup ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah perkataan Rasul Paulus ini harusnya juga menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya atau bahwasannya bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dalam arti kita harusnya mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan dan kesenangan bagi Kristus yang telah bermurah, yang telah beranugerah, yang telah memperbaharui seluruh kehidupan kita dan memberikan keselamatan, bahkan hidup yang kekal bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah di dalam kita menjalani kehidupan ini, setiap aspek kehidupan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, seluruh keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kita ambil harusnya kita pertimbangkan, kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Yang telah menebus hidup kita, yang telah membayar hidup kita, yang telah menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita. Dan boleh senantiasa terus mengajar kita. Terus mengingatkan kita. Supaya kita selalu memberikan yang terbaik. Dan memberikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa secara khusus untuk kehidupan kami. Jujur, seringkali kami beranggapan bahwa kami bebas melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Karena ini adalah hidup kami.
Tetapi biarlah kami belajar dari Rasul Paulus, di mana ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia menerima anugerah Tuhan, hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Dalam arti seluruh hidupnya itu hanyalah milik Tuhan dan boleh dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, ajar kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk Tuhan. Dan boleh senantiasa di dalam kehidupan kami hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkati kami di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam rumah tangga kami, berkati kami di dalam usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga masa depan kami. Kami percaya seluruh hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.